Online school atau offline school? 1, 2, 3. Offline school. Persiapkan seluruh, mungkin tidak hanya di SMP 1 saja, tetapi di seluruh Indonesia mempersiapkan itu. Oleh karena itu tidaklah heran pada masa-masa awal pembelajaran daring itu diadakan, banyak sekali kendala yang kita dapatkan. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Ratih dan hari ini saya akan menjadi host podcast One Talk oleh SMP Negeri 1 Surabaya episode yang kedua. Nah, jadi kalian sudah pada nonton episode pertama belum? Hayo yang belum nonton, segera tonton, serius, kalian gak bakal menyesal deh nonton episode yang pertama. Keren banget. Lah, kok malah jadi promosi ya? Oke, back to topic ya. Jadi tentu saja episode yang kedua kali ini tidak akan kalah keren dibanding episode yang pertama. Kira-kira hari ini kita bahas topik apa ya? Well, kita kan barusan saja nih beberapa hari yang lalu merayakan Hari Pendidikan Nasional pada tanggal 2 Mei. Tentu saja topik yang hari ini tidak akan beda jauh dari situ, ya, berhubungan dengan pendidikan, tapi lebih spesifiknya, topik hari ini merupakan pandangan seorang guru dan seorang murid tentang kegiatan belajar mengajar di masa kini. Saya yakin beberapa dari kalian sudah bisa menebak bahwa hari ini kita tidak hanya mengundang satu orang, tapi kita mengundang 3 orang. Iya, banyak sekali ya teman-teman. Intinya hari ini kita bertujuan untuk belajar dari berbagai perspektif yang berbeda. Oke, kalau gitu kalian pasti sudah pada penasaran nih, kira-kira guest yang kita undang siapa saja. Langsung saja kita kenalan dengan guest kita hari ini, yaitu Bu Kas, Bu Farida, dan Mbak Cinta. Ya, selamat siang Bu. Selamat siang Mbak. Iya, siang. Oke, jadi pertama-tama Bu Kas ini merupakan wakil kepala sekolah SMP Negeri 1 Surabaya. Selain itu Bu Kas juga ngajar mata pelajaran IPS kan Bu? IPS. Ya, IPS. Bu Kas sudah berapa lama ngajar di Spensa? Lebih kurang 25 tahun. Wow, 25 tahun teman-teman. Gila banget. Berarti Bu Kas sudah bisa dianggap guru yang lumayan senior ya kalau di Spensa? Alhamdulillah. Ya, mudah-mudahan Bu Kas bisa menyelesaikan tugas di SMP Negeri 1 ini Surabaya dengan mulus tanpa cacat. Ya, amin. Oke. Nah, sedangkan kalau Bu Farida masih termasuk guru yang baru gak sih Bu? Iya, baru lahir kemarin sore saya. Kebetulan Loh? di Spensa. Gitu ya Bu? Wow. Berapa tahun coba? Secara Saya serius. tahu nggak? Saya masuk di sini tahun berapa? 2018 gak sih Bu? Oke. Ah, Kayaknya kamu benar. udah dapet bocoran ya dari tadi. Iya, ya? bocoran. Bu Far kan pernah cerita ke saya. Oh iya, lupa. Dulu hari kelas, mohon maaf. Iya, di kelas 7. Oke. Berarti Bu Far sudah kira-kira 3 tahun di Iya, Spensa? 3 Nah, tahun. masih fresh ya Bu Farida. Sedangkan kalau Alhamdulillah. Mbak Cinta ini merupakan tentu saja murid yang sangat luar biasa. Mbak Cinta sekarang lagi di kelas 9G ya? 9G benar sekali. Nah, Mbak Cinta ini bukan hanya cantik, pintar, tapi punya banyak banget prestasi di bidang musik, ya kan Mbak? Iya, Serius, suaranya Mbak Cinta sangar banget. Kalian harus dengerin sendiri dulu baru paham seberapa merdunya suaranya Mbak Cinta. Mbak Cinta di ekskul Padus kan ya? Iya, alhamdulillah di Ekskul Paduan Suara. Dan jadi vokalis gak sih Mbak? Iya. Keren sekali. Jadi vokalis band kan? Iya, benar. Oke, jadi rasanya dari tadi saya terus yang ngomong ya. Padahal guest kita loh ada 3, banyak sekali loh. Oke, gantian ya. Sekarang guestnya yang ngomong. Kita langsung saja masuk ke sesi pembahasan. Bu Kas, Bu Far, Mbak Cinta, saya tanya-tanya dikit, gak apa kan ya? Iya, nggak masalah. Oke, pertama-tama ini saya penasaran. Kira-kira pendapatnya guest kita saat ini tentang mengenai kegiatan belajar mengajar secara daring sampai sekarang itu bagaimana? Apakah mungkin tambah baik karena tambah banyak inovasi atau memburuk? Silakan, siapa yang mau menjawab? Duluan. Nah, sebetulnya nak ya, kalau kita lihat lahirnya pembelajaran secara daring itu kita mengacu pada adanya pandemi COVID-19 Iya Bu. ya, di mana pembelajaran pada saat itu tidak mungkin dilaksanakan secara tatap muka. Ya. Ya. Kemudian dengan waktu yang singkat persiapkan seluruh, mungkin tidak hanya di SMP 1 saja, tetapi di seluruh Indonesia mempersiapkan itu. Oleh karena itu tidaklah heran pada masa-masa awal pembelajaran daring itu diadakan, banyak sekali kendala yang kita dapatkan. Utamanya yang kita hadapi ya, utamanya adalah tentang peralatan, kemudian utamanya juga jaringan internet.
Tapi alhamdulillah dengan waktu yang terus berjalan, perbaikan pembelajaran daring itu semakin lama menuju semakin baik, bukan sempurna, semakin baik. Nah, harapan kita ke depannya anak-anak mudah-mudahan pembelajaran daring ini bukan pembelajarannya ya, masa pandemi ini segera berakhir dan pembelajaran bisa berjalan secara normal. Wah. Itu harapan kita. Iya Bukas, amin. Makasih banyak ya, jawabannya keren banget. Sama-sama. Nah, tadi kan Bukas sudah ngomong nih, gantian. Saya ada pertanyaan untuk Bu Far. Jangan Apa deg-degan itu? loh Bu. Apa? Deg-degan nggak? Nanti Sama pertanyaannya. beda, pertanyaannya Oh, beda. iya. Nah, Oke. jadi ini random banget pertanyaannya, nggak nyambung sama yang pertanyaan pertama, tapi Bukas pasti sudah nggak asing lagi kan dengan kata jam kos, jam kosong. Iya. Tahu kan Bu? Nah, saya penasaran nih, sebenarnya pendapatnya Bu Far tentang jam kos itu kayak gimana sih? Suka atau enggak? Gimana? Kalau jam kos sebenarnya dari sudut pandang saya sebagai guru ada dampak negatif dan positifnya ya. Iya. Jadi tergantung dari individu siswanya sendiri. Dia pengen dapat hasil akhir yang seperti apa. Misal ada siswa yang dia pengen produktif, ya setidaknya jam kos itu bisa dimanfaatkan untuk melakukan hal-hal yang selama ini mungkin tidak bisa dilakukan selama pembelajaran berlangsung. Tapi memang pada dasarnya lebih baik kalau misalkan ada jam kos atau guru yang bersangkutan berhalangan hadir, memang lebih baik ada guru pendamping ya Bukas ya, untuk mendampingi, karena takutnya ada sesuatu yang nggak diinginkan gitu di kelas. Iya. Mungkin itu sih kalau menurut saya tentang jam kos. Wah, keren sekali Bu. Nah, kalau begitu saya tanya ke Mbak Cinta deh. Kan Mbak Cinta murid kan, pasti sering banget ya ngalamin jam kos. Nah, sebenarnya jujur aja nih Mbak Cinta suka nggak sama jam kos? Dibilang suka juga enggak sih, karena akhirnya kita bakal ketinggalan pelajaran dari kelas yang lain. Cuman kalau dari pendapat saya, jam kos itu sebenarnya tidak ada. Hanya Bapak Ibu guru berhalangan hadir untuk melakukan diskusi pada pembelajaran hari itu. Wah, iya. Seperti itu. Jujur nih, Mbak Cinta biasanya, maaf ya Bu, saya potong. Mbak Cinta biasanya ngapain aja kalau jam kos di kelas nih? Kalau saya jam kos, Bapak Ibu guru pasti memberikan tugas dan kita wajib untuk menyelesaikan tugas tersebut dengan deadline yang sudah ditentukan. Nah, jika masih ada waktu sisa atau masih ada waktu luang, kita bisa memanfaatkan waktu tersebut untuk mereview materi yang kemungkinan besar akan dibahas pada diskusi berikutnya. Wah, ternyata Mbak Cinta ini memang termasuk murid yang produktif sekali ya berarti Mbak. Biasanya kan rata-rata murid kalau jam kos malah main-main gitu ya. Mungkin Bukas bisa ngasih sebetulnya tips. nak ya, saya setuju dengan pendapatnya Cinta. Mudah-mudahan anak-anak yang lainnya juga berpendapat seperti itu. Kalau istilah jam kos itu sebetulnya tidak ada ya. Kalau menurut Bukas, pengetahuan pengalaman Bukas, itu guru itu tidak hadir itu ada beberapa sebab ya. Iya. Yang pertama mungkin karena sakit, yang kedua karena tugas yang tidak bisa dihindarkan. Iya, Bu. Tugas yang tidak bisa dihindarkan. Nah, selama tugas atau selama guru itu tidak hadir, pasti ada guru pendampingnya, Iya. guru piket istilahnya ya. Nah, guru piket ini berkewajiban untuk menyampaikan pesan-pesan yang diberikan oleh Bapak Ibu guru yang tidak sempat hadir. Nah, anak yang produktif seperti Cinta ini bisa memanfaatkan. Jadi bisa memanfaatkan waktu itu. Saya sekali berharap mudah-mudahan nanti di SMP 1 itu tidak ada guru tetap datang ke sekolah itu tujuannya untuk apa? Untuk belajar. Untuk belajar, tentu saja. Terima kasih untuk Wah. Cinta. Ya. Oke, ini ya dengerin ya bagian di rumah yang kalau jam kos malah main-main. Tuh dengerin nih kata guest kita, keren sekali. Kalau misalnya jam kos itu jangan malah main-main, bisa kalian gunakan untuk lebih produktif gitu loh. Daripada kalian buang-buang waktu kan. Oke, saya selanjutnya ada pertanyaan lagi untuk Bu Farida. Oke. Mungkin bisa memberikan tips gitu untuk mungkin saat pelajaran, tentu saja kan sejak daring ini sering bosan ya, apalagi untuk yang murid ya kan Mbak Cinta, karena nggak bisa ketemu teman, jadinya bosan, dan bagi yang guru karena nggak bisa ketemu murid jadi jenuh. Mungkin Bu Farida bisa beri tips agar saat pembelajaran itu siswanya tetap semangat dan menarik gitu loh Bu, biar mereka tetap mau. Jadi kalau saya pribadi yang namanya bosan itu sebenarnya kita sejujurnya bukan hanya dari kalangan siswa ya. Iya. Tapi pasti guru pun juga sebenarnya kita bosan sampai ke tulang-tulang bahkan. Wah. Cuman gimana memang kebijakan dari pusat kan seperti itu ya Bukas. Jadi kita Iya. mau nggak mau sebagai aktornya ya harus menjalankan dengan baik. Nah kalau masalah tips, sebenarnya selama ini saya nggak pernah ada tips khusus harus gimana ya. Justru saya harus banyak belajar sama Bukas yang udah banyak pengalaman. Cuman kalau biasanya saya tuh kalau daring ya mungkin porsi materinya
agak beda ya sama kalau pas tatap muka. Iya, Terus pada tentu saat saja. daring agak menyeimbangkan antara penyampaian materi sama saya agak mengajak siswa ngobrol. Jadi tentang keseharian mereka atau misalkan gimana pun apa yang lagi sibuk mereka kerjakan mungkin. Terus kalau masalah keenjoyan itu kembali lagi pada siswanya. Cuman saya sering bilang sih sama anak-anak, kalau kalian bosen, kalian malas, kalian capek, silakan istirahat, tapi jangan berhenti. Karena flashback lah ke perjuangan awal ya. Jadi gimana perjuangannya mereka pada saat mereka pengen masuk sini. Iya. Nah mungkin dengan begitu, dengan cara mereka bersyukur, mungkin mereka bisa lebih menghargai sesuatu yang harus dijalankan sekarang yang ada. Gitu sih kalau menurut saya. Jadi nggak ada tips khusus gimana ya pada umumnya seperti itu. Inspiratif banget ya. Kayaknya yang tadi dikatakan Bu Far itu juga bisa gimana ya, bagi para murid-murid kita juga harus sadar kalau guru kita itu juga termasuk manusia juga ya. Benar, Pasti mereka juga manusiawi bisa kalau bosan. benar. Jadi tapi walaupun bosan kita ya nggak boleh berhenti, kita harus selalu tetap maju. Nah saya mau nanya untuk Mbak Cinta, biasanya pasti sering gabut atau bosan gitu kan di rumah. Biasanya ada tips gak sih biar kalau misalnya kita merasa benar-benar malas banget mengerjakan tugas itu biar bisa tetap termotivasi, semangat gitu, ada nggak? Biasanya ketika Bapak Ibu guru memberikan pelajaran, kita butuh yang namanya catatan atau rangkuman ya. Oh, iya. Nah, kalau saya pribadi biasanya untuk meningkatkan semangat belajar saya membuat rangkuman itu dengan anak zaman sekarang nyebutnya catatan estetik ya. Oh, iya, yang iya. menyebut dengan catatan estetik sehingga kita bisa menuangkan ide sebaik mungkin untuk membuat catatan kita itu lebih menarik sehingga kita bisa meningkatkan rasa semangat kita dalam mengerjakan tugas seperti itu. Wah, oke. Makasih Mbak Cinta. Keren banget. Kayaknya saya bakal ini deh menggunakan tips dari Mbak Cinta karena saya sendiri juga sering bosen sih di rumah. Mungkin catatannya bisa saya buat lebih menarik ya. Oke, saya ada pertanyaan khusus untuk Bukas nih. Oke, Ya. monggo. Jadi pertanyaannya, menurut Bukas, mana yang paling berdampak terhadap perkembangan diri siswa antara mental, jasmani atau rohani? Bisa diarahkan juga. Kalau saya mudah-mudahan walaupun pembelajaran itu dilakukan secara daring, tentu Mbak ya, tentu sesuatu itu pasti ada dampaknya. Tetapi kalau dampak yang seperti apa, mudah-mudahan dampak yang ringan-ringan saja. Misalnya rasa bosan. Wajar tadi yang dikatakan oleh Bu Farida itu manusiawi sekali. Tapi tergantung dari kita Mbak, tergantung dari kita bagaimana mengatasi rasa kebosanan itu. Mudah-mudahan mengarahnya tidak ke hal-hal yang negatif, tetapi justru mengarah kepada hal-hal yang positif. Kalau ditanya semuanya, tadi sudah dijelaskan, baik siswa maupun guru tetap menginginkan pembelajaran tatap muka ini. Apa sebabnya? Kita juga yang jelas mengetahui perkembangan karakter siswa. Itu yang saat pembelajaran daring itu tidak bisa kita ketahui. Iya, benar sekali. Begitu. Yeah. Oke, makasih ya Bu jawabannya. Ternyata keren banget memang jawabannya dari Bukas. Oke, jadi saya mau cerita sedikit nih. Selama sekolah pasti semua murid juga tahu kita pasti pernah mengalami berbagai tipe guru karena setiap guru tuh pasti berbeda, nggak ada guru yang sama persis satu sama lain, ada perbedaan dalam cara mengajarnya mungkin atau mungkin sifatnya sendiri memang berbeda. Tapi saya bisa menyimpulkan bahwa guru itu bisa dibagi menjadi dua tipe. Yang pertama itu tipe guru yang lebih santai, lebih akrab dan friendly kepada siswa-siswanya, dan yang kedua itu tipe guru yang lebih tegas dan lebih disiplin gitu. Tapi tentu saja dua-duanya sama-sama bagus ya. Saya mau nanya mungkin kepada Mbak Cinta sebagai murid, jujur saja lebih prefer tipe guru yang mana? Kalau saya sih kedua tipe tersebut harus ada di setiap guru ya. Iya. Guru itu harus tegas tapi tetap harus friendly karena jika Bapak Ibu guru tegas terus kita kan jadi takut ya, jadi takut Iya, untuk benar. berpendapat atau menanyakan sesuatu yang tidak kita ketahui. Namun kalau Bapak Ibu guru terlalu friendly juga, kita jadinya kurang disiplin Iya, dalam melakukan disiplin. pembelajaran ya. Ya. Kalau bagi para gurunya ini Bukas dan Bu Far, menurut Bukas dan Bu Far lebih efektif tipe guru yang seperti mana? Kalau menurut saya sebagai seorang guru, kalau disuruh ada dua tipe memang. Tapi kalau menurut Bukas ya pribadi, dua-duanya itu harus dimiliki oleh seorang guru. Ya. Nah, kapan kita bertindak sebagai tegas, tetapi kapan juga kita bertindak selaku friendly yang menganggap ini. Nah, perlu Bukas sampaikan bahwa
ketegasan itu diperlukan bagi seorang guru, karena pada dasarnya guru itu adalah pendidik, ya. Guru itu adalah pendidik, bukan hanya penyampai materi. Kalau penyampai materi saat ini semakin lama semakin berkurang, anak-anak bisa menggali sumber-sumber yang lain, ya. Nah, dalam hal ini bertindak tegas bagaimana bisa menempatkan kapan kita harus disiplin, kapan kita harus bertindak disiplin, ya. Karena menurut Bukas, ya, disiplin itu adalah salah satu kunci keberhasilan hidup manusia, baik itu dunia maupun akhirat. Itu ya. Jadi dunia maupun akhirat. Nah, tadi yang dikatakan Cinta itu benar. Jadi yang disiplin itu yang bagaimana, yang friendly yang bagaimana. Maksudnya begini, tetap kita boleh dan harus menganggap siswa itu tidak hanya sekedar ini nak yo, oh siswa kamu harus A, harus B, harus C. Tidak seperti itu, tetapi satu saat harus kita rangkul. Dengan demikian anak atau siswa itu bisa berkeluh kesah, apa sih kesulitan yang dihadapi. Syukur-syukur kalau semua permasalahan, contoh ya, kalau Bukas dianggap bisa ngerangkul anak-anak itu sungguh luar biasa. Nah, jadi anak yang katakanlah anak yang sudah miring bisa kita luruskan kembali. Jadi harapannya di guru di SMP 1 tidak ada yang tipe yang kedua tok. Tipe yang kedua tok. Memang disenangi sama anak-anak. Ya, memang disenangi anak-anak, tapi dibawa ke arah mana? Itu yang saya menginginkan. Jadi saya selalu berharap pada teman-teman yang muda-muda, Bapak Ibu guru SMP 1 yang muda-muda nanti toh akan melanjutkan, ya, membawa tongkat estafet SMP 1 itu mau dibawa kemana? Kalau hanya sekedar seperti itu, saya khawatir nak. Terus terang selama ini sampai dengan hari ini SMP 1 itu merupakan SMP favorit, ya, yang memberikan julukan favorit bukan guru, bukan sekolah, tapi masyarakat umum. Ini yang harus betul-betul kalian jaga, ya, supaya tetap menjadi favorit hari ini dan seterusnya. Wah, amin. Saya setuju banget dengan jawabannya Mbak Cinta dan Bukas, karena ya tentu saja mungkin yang tipe guru yang kedua yang santai itu lebih disukai sama siswa. Tapi dari berdasarkan pengalaman sendiri, kalau misalnya guru yang hanya friendly dan santai, nanti tipe siswa yang mungkin lebih bandel itu ya jadi tidak beraturan gitu kan. Tapi in the end of the day, di akhir hari, semua guru tuh pasti hanya menginginkan yang terbaik untuk siswanya. Benar kan, Bu? Betul. Iya, jadi tipe manapun yang penting kita harus tetap saja hormat kepada guru kita, karena mereka pasti hanya mau kita untuk sukses. Guru itu merupakan orang tua anak-anak yang ada di sekolah. Dan saya yakin amanah yang diberikan oleh Bapak Ibu, orang tuamu yang ada di rumah, itu yang harus kita jaga. Ya. Jadi paling enggak anak-anak alangkah bahagianya kalau kita melihat siswa-siswa kita berhasil dalam kehidupannya. Bukan selalu berharap mudah-mudahan nanti presiden, wakil presiden atau pemegang kekuasaan tertinggi di negara ini ada yang berasal dari SMP 1. Amin. Senang sekali ya kalau kayak gitu. Oke, intinya guru itu pasti nggak ada yang mau siswanya itu gagal. Oke, kita bisa lanjut ke pertanyaan yang terakhir ini. Jadi akhir-akhir ini kan ada kabar bahwa nanti mungkin di bulan Juli kita bakal sekolah offline lagi, ya kan? Nah, menurut saya ingin bertanya, Bukas, Bu Farida dan Mbak Cinta sekiranya sudah siap nggak untuk masuk kembali ke sekolah offline, dan kira-kira apa saja yang perlu disiapkan? Kalau Bukas menjawabnya sangat-sangat siap. Wah, gitu ya. Sangat-sangat siap. Ya, jadi untuk pembelajaran tatap muka itu anak-anak adalah satu momen yang kita harapkan bisa segera terlaksana. Seperti saat ini ya, Bukas tidak pernah mengajar di kelas 7, ke kelas 8, kelas 9 pun selama 1 tahun ini tidak pernah bertemu dengan kalian. Nah, harapan saya itu. Nah, kenapa saya katakan siap? Ini sudah dicoba pada beberapa waktu yang lalu selama 2 minggu pembelajaran simulasi pembelajaran tatap muka itu sudah berhasil. Nah, nanti setelah Lebaran ini akan ada lagi simulasi. Kita sudah mencanangkan ada 2 kelas kembali. Harapan saya nanti yang
kalian yang ditunjuk untuk pelaksana simulasi ini mulai hari pertama sampai dengan hari terakhir itu semuanya dalam keadaan sehat. Oleh karena itu tetap sarana dan prasarana kalian nanti bisa melihat sendiri dengan adanya wastafel 55 unit, setiap ruangan ada, kemudian ada peralatan-peralatan lain yang sudah dilaksanakan oleh sekolah. Nah sekarang tinggal tidak hanya sekolah toh yang berusaha, tidak hanya guru, tetapi anak-anak juga. Artinya saya selalu berharap supaya menuju ke satu titik pembelajaran tatap muka itu bisa dilaksanakan, anak-anak jangan lupa laksanakan 5M itu di mana saja kalian berada. Yang pertama memakai masker, yang kedua mencuci tangan dengan sabun dan air yang mengalir. Yang ketiga selalu menjaga jarak, ya, jarak yang diinginkan. Yang keempat menghindari kerumunan. Yang kelima mengurangi mobilisasi dan interaksi. Oleh karena itu, ayo kita dukung program pemerintah untuk tidak memperbolehkan bepergian pada masa Lebaran ini. Ya kan? Kan dulu kan pernah dijebak dengan adanya masa liburan ini ternyata lonjakan penderita COVID-19 itu meningkat tajam. Nah ini yang kita tidak kita inginkan. Mudah-mudahan anak-anak SMP 1, anak-anak yang hebat, ya tentu saja panduan atau peringatan yang dilakukan oleh pemerintah itu bisa kalian laksanakan dengan penuh tanggung jawab, sehingga nanti pada tahun ajaran yang baru kita sudah melaksanakan pembelajaran tatap muka. Ya, sekolah sudah siap untuk menyambut kalian semuanya. Sepertinya banyak sekali yang sudah pingin banget bisa sekolah offline kan Bu ya. Murid, guru semuanya pasti pingin. Jadi kita harus benar-benar seperti kata Bukas menaati protokol kesehatan, karena kalau gimana ya, di akhir hari kalau misalnya COVID ini belum ada, maka kita ya belum bisa belajar dengan fully santai saat di sekolah kan. Jadi ya saya setuju sekali dengan. Jadi nanti rencananya kalau saya lihat anak-anak nanti masuk 25% dulu dari seluruh jumlah siswa, kemudian kalau aman-aman saja nanti akan naik 50% dan seterusnya. Jadi mudah-mudahan tetap SMP 1 bisa melaksanakan pembelajaran tatap muka itu secara baik ya, karena kita itu merupakan cermin dari sekolah-sekolah yang ada di kota Surabaya. Begitu. Baik, keren sekali. Guys, ternyata pertanyaannya sudah terjawab semua dan jawabannya semua keren-keren banget. Tapi kita masih punya satu hal lagi untuk yang akan kita lakukan, yaitu saya penasaran, apakah murid dan guru bisa kompak? Jadi kita sudah menyediakan, nggak pasti dong kan, masa murid dan guru nggak kompaknya. Jadi kita sudah menyiapkan sebuah game, pasti banyak yang sudah familiar dengan nama game This or That. Jadi intinya nanti ada 2 pilihan, ini semua berhubungan dengan sekolah, dan nanti para guys kita semua harus langsung menjawab secara lisan bersamaan. Kalau misal jawabannya sama semua, maka kan bisa dianggap kompak, mendapatkan 1 poin. Nah, tapi nggak boleh saling mengasih kode ya, harus jujur juga ini jawabnya ya, nggak boleh ngarang-ngarang. Oke. Apakah para guys sudah siap? Bentar deg-degan, jadi pengen buka puasa. Tenang. Buka puasa baru jam berapa ini Bu? Ya haus. Bersabar. Tadi ditanya-tanyain sama Rati. Oh iya sih benar ya. Maaf Bu kalau kebanyakan. Adanya bunga di tengah, nggak ada minuman jadi. Deg-degan kayak ketemu pacar. Ketemu doi. Oke. Baru sudah nggak deg-degan? Udah. Oke, sudah tenang? Oke. Lanjut, langsung saja kita main. Yang pertama, online school atau offline school? 1, 2, 3. Offline school. Wah, dapat 1 poin. Kayaknya kalau ini nggak ada yang bisa jawab online ya, masa? Nggak ada yang terlalu susah lagi gitu, nggak ada tadi. Ya lihat dulu Bu, ini baru basic banget. Baru 1 pertanyaan Bu, bersabar. Kalau puasa tuh harus sabar Bu. Oke. Sekarang yang kedua, Microsoft Teams atau Zoom? 1, 2, 3. Zoom ya Bu. Bukas kaget ya Bu. Saya juga kaget jawab. Ya saya jujur juga lebih prefer Zoom. Cuman Zoomnya kalau yang gratis ya nggak suka juga sih. 40 menit
mati. Ya itu. Iya benar banget. Jadi kayak males gitu. SMP 1 sepertinya enggak ada, Bu. Oh iya ya. SMP 1. Dispenser sudah pakai Teams ya Bu ya. Iya pakai tim semua. Tapi ya sudahlah kita ikuti saja. Yang ketiga, pendidikan akademis atau non akademis. Jawab setelah 1, 2, 3. Pendidikan akademis akademis. kalau saya tahu. Kalau seperti itu, apakah akademis maupun non akademis? Bukas kurang setuju dengan pertanyaannya. Saya setuju sama Bukas. Ya, Kamu setuju kurang sama setuju siapa? dengan pertanyaannya. Ya, saya Karena setuju apa? juga. Yang non akademis itu merupakan wadah untuk menyalurkan bakat dan minat anak-anak. Gitu. Tetapi kalau akademis itu wajib. Iya benar. Ya, wajib Masa ya. nggak kalau sekolah kan, SMA. Bu, ya? Cuman saya kebetulan kan guru seni ya Bu ya, Iya. jadi saya milihnya yang enteng-enteng gitu Bu, maaf. Iya. Nanti aja pertanyaannya Ti. Pinter musik. Ah. Ya kita lanjut saja habis ini berarti sebentar. Kalau Mbak Cinta tadi jawab apa? Saya jawab akademis, tapi di sisi Masa? lain saya juga Nggak yakin saya nih. Sama. Wah Bufar dikalahkan nggak apa-apa. Nggak apa-apa lah sendiri. Ya oke, kalau begitu tadi poinnya sudah 2, yang ketiga ini kita anggap nggak ada aja. Lanjut ke pertanyaan keempat, lebih mending tanya jawab atau materi? Tanya jawab. Belum Bu. Belum dihitung Bu. Oh, belum dihitung ya. Iya Bu, harus dihitung dulu. Oke, Berarti dipotong. sudah terlanjur Bu. Bukasnya Bukasnya aman ya gitu. Iya bersemangat karena walaupun puasa Yang tetap penting nggak di semangat. ghosting ya Ti ya. Iya, Iya, benar dari Mestinya gini ya, mestinya semangat itu tidak melihat usia. Nah, benar sekali. Usia berapapun kita harus semangat untuk. Iya, buktinya banyak. Iya. Bukas habis. Banyak juga anak kecil yang nggak semangat kan? Bukan berarti kalau sudah tambah tua tambah nggak semangat. Tapi bukan murid Spensa kan. Nah iya, murid Spencer semangat semua tuh kelihatannya. Spensa selalu semangat. Iya. Kunci keberhasilan. Iya, Mbak Cinta sama Bu Farida jawab apa tadi? Apanya? Pertanyaannya kan tanya jawab atau materi? Tanya jawab kayaknya. Kalau Mbak Cinta? tanya jawab. Wih, oke sementara ini semua jawabannya sama ya. Berarti sementara ini masih kompak. Tapi kita lihat masih ada 3 pertanyaan lagi. Jadi pertanyaan yang kelima, tugas praktek atau tugas pengetahuan? Jawab di 1, 2, 3. Praktek. Wow, benar-benar kompak ya. Yakin ya ini nggak telepati gitu ya? Oh enggak, kita chatan dari bawah ini loh. Oh, video call. Iya. Ayo HP-nya. Chemistry ya, benar-benar kompak berarti emang. Oke, kalau gitu kita lanjut ke 6. Presentasi atau tugas video? Jawab di 1, 2, 3. Presentasi. Wah, Bu Farida. Iya. Lagi Bu Farida kayaknya dari Maaf tadi. Bukas, saya Iya. beda. Bu Far berani berbeda. Iya dong. Oke, jadi pertanyaan yang terakhir yaitu daring pakai HP atau pakai laptop? Laptop. Belum buka. Apa lagi? Semangat, bukan semangat banget ya kelihatannya ya. Walaupun puasa tetap semangat ya. Bu. Iya, harus semangat toh. Oh, Kita iya. kasihan sama yang di belakang layar, ada yang nahan ketawa tapi nggak bisa mengeluarkan suaranya. Ayo, ketawa. Oke, kalau Bu Farida sama Mbak Cinta Apa? jawabnya? Diulangi lagi enggak? Oke, tadi pertanyaannya daring pakai HP atau laptop? Laptop. Oke, kalau ini sama semua ya. Jadi tadi kalau dihitung poinnya ada tadi yang ini benar. 1000 banding 5. Ya, Udah, ya, anggap aja udah. intinya Iya. dari permainan ini kita Kita bisa kompak. lihat. Iya, kompak Dengan sekali. sengaja. Cuman Bu Farida dong yang kompak. Dari tadi salah terus. Saya baru Gimana, Bu? kemarin sore kan tadi saya bilang. Oh iya. Nah, kalau Bukas kan udah pengalaman, kita udah pengalaman, saya yang baru. Oke, yaudah gak apa-apa deh. Yang penting intinya katanya sih sudah kompak sekali ya antara murid dan guru di sini itu. Tentu saja dong. Semoga saja yang di rumah sekarang ini juga bisa kompak sama gurunya karena ya biar pelajarannya itu bisa lancar. Wah, oke. Ternyata berakhir juga ya acara hari ini. Lo udah habis gamenya? Iya, sudah habis Kita gamenya. belum sampai sahur ya Bukas. Iya. Udah. Mau lagi ya, Bu? Banget, nah. Oh, mau lagi. Kok habis? Ya udah yuk. Maaf Bu, pertanyaannya sudah habis. Ya udah lain kali aja nanti Bu Far diundang lagi jadi guys ya. Main game sama orang lain. Oke, acaranya sudah selesai ternyata. Mungkin sebelum kita mengakhiri podcast pada hari ini ada yang mau memberi pesan-kesan? Pesan untuk yang di rumah dan kesan karena acara hari ini. Saya lihat ya, mungkin kalian tidak terasa, khususnya anak-anak yang ada di sini, bahwa dari pelaksanaan kegiatan ini semakin lama justru semakin bagus.
Nah, Bukas selaku penanggung jawab ya, salah satu penanggung jawab, mudah-mudahan ini terus dilanjutkan ya. Apalagi nanti sebentar lagi anak-anak mudah-mudahan mudah-mudahan segera lagi kalian mempunyai ruang studio. Manfaatkan semaksimal mungkin. Nah, dan kekompakan ini yang terjadi antara guru dan siswa selalu dipertahankan dan selalu dipertahankan. Bukas pesan ya, anak-anak, Bukas nanti bulan September itu sudah purna tugas, tetapi saya selalu menginginkan bahwa SMP 1 tetap yang terbaik. Amin. Tetap Sehat terus, Bukas. Saya kira itu Iya, pesan Bu. saya untuk anak-anak yang hebat. Terima kasih banyak, kalian bisa menampilkan acara sedemikian rupa. Mudah-mudahan ini tetap istilahnya bakat yang terpendam ya. Ya. Kalau kalian nanti di kelas 9 akan berbicara masalah ekonomi kreatif. Nah, ini untuk Rati silakan dikembangkan. Jadi terima kasih, Bu. itu kalian nanti sekolah sambil mengembangkan bakat ini. Ya. Itu sudah diwadahi oleh Menteri Pendidikan? Bapak Sandiaga Uno. Iya. Nanti dikembangkan. Saya kira itu. Terima Wah. kasih banyak, Bukas sudah diundang. Iya, kita yang harusnya berterima kasih Bukas bisa menyisihkan waktunya di jadwalnya mungkin padat agar bisa berbincang dengan kita hari ini, Bu. Saya terharu sekali dengar pesan-kesan dari Bukas. Semoga kita semua bisa tetap sehat selalu ya. Amin. Yang di rumah juga, bagi Bu Far, Bukas dan Mbak Cinta. Terima kasih banget sudah bisa datang pada hari ini dan berbincang-bincang dengan saya. Maaf ya kalau misalnya mungkin tadi saya ada salah kata atau gimana ya. Yang penting kalau saya ada kesalahan macam apapun tolong maafkan ya. Iya. Lagi puasa nggak bisa marah-marah kan. Oke. Kalau begitu terima kasih juga kepada yang sudah menonton podcast kita pada hari ini. Semoga saja program Montalks ini bisa terus berkembang dan terus tambah lama tambah baik. Oke. Semangat patuhi protokol kesehatan dan jangan lupa like, subscribe dan komen di channel kita Pensabaya Channel. Oke, segitu dulu ya. Terima kasih. See you next time. Bye bye.